Halo sahabat tangguh, kembali lagi bersama saya Lia Agustina pada hari ini Rabu 9 Agustus 2023. Selama 30 menit ke depan untuk menyajikan informasi rangkaian peristiwa bencana yang berdampak signifikan di Indonesia. Disiarkan langsung dari studio BNPB Jakarta, inilah program Teropong Bencana. Sahabat tangguh, kebakaran hutan melanda jalur pendakian Gunung Rinjani pada Selasa 8 Agustus 2023. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah melaporkan seluas 50 hektar hutan terbakar. Diketahui terdapat 16 titik api yang berada di wilayah Kecial Gentong. Setelah menerima laporan, BPBD Kabupaten Lombok Tengah segera melakukan peninjauan dan pemadaman dengan memutus sumber api. Info yang diterima kebakaran berasal dari kelalaian pengunjung. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan penanganannya dan juga kondisi terkini di lapangan, sudah bergabung bersama kami Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Ridwan Ma'ruf. Selamat siang Bapak Ridwan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bisa diceritakan Bapak bagaimana kronologi kejadiannya dan juga penyebabnya? Apakah benar ini akibat dari kelalaian pengunjung? Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Kami akan memberikan informasi terkait bencana di wilayah kami, yaitu di Desa Aibere, salah satu kecamatan di 12 kecamatan Kabupaten Lombok Tengah yang berada di sebelah utara. Jadi kejadian ini persis terjadi pada tanggal 4. Ini murni kelalaian daripada pengunjung yang membuang puntung rokok yang ada di situ. Nah, begitu kami menerima informasi kejadian ini, maka kami tim BPBD mengirim 2 tim. Pagi kami berangkatkan 1 tim dan sore kami berangkatkan 1 tim lagi. Ya. Nah, kejadian ini alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah bisa dipadamkan dengan menggunakan alat seadanya, dengan bambu kayu maupun ada alat peraga penyemprot pemadaman api. Namun sebelumnya dari itu, begitu kami nyampe di resort, di pos pertama yang di situ, kami langsung membuat tim juga yang terdiri dari TNGR sendiri, Babinsa, Babin Kamtib yang ada di wilayah itu, bersama relawan mitra TNGR, berjumlahkan 8 orang. Ini yang langsung menuju ke TKP untuk melakukan penyekatan. Melakukan penyekatan dengan maksud agar apinya tidak menjalar. Baik. Ya, bisa lanjut? Ya, silakan Pak. Nah, apinya tidak menjalar. Karena ini memang betul sesuai apa yang disampaikan tadi itu, jumlahnya yang terdampak ini sekitar 50 hektar dan itu persis berada di wilayah kami di Kabupaten Lombok Tengah, di Kecamatan Batu Kliang Utara. Nah, jadi di situ untuk mencapai ke titik TKP ada 4 pos yang harus kita lalui. Ada 4 pos, yaitu pos TNGR sendiri, tempatnya ngepos di situ, ada pos Pondok Munti namanya, dan ada pos Gunung Kondo. Pos Gunung Kondo. Ini pos-pos yang berada di wilayah kami. Nah, begitu api ini bisa kami padamkan, sampai dengan saat ini belum ada kejadian lagi, ada pos yang akan menyebar ke wilayah Lombok Timur, yaitu namanya pos Pelawangan yang di Sigara Anak mau ke Puncak Rinjani. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik. Untuk lokasi tepatnya kebakaran berlangsung Bapak, ini berarti di wilayah Kabupaten Bapak yang saat ini sudah selesai ditanggulangi seperti Bapak ya. Kemudian untuk jenis lahan yang terbakar ini atau hutan yang terbakar ini apa Bapak jenisnya? Karena ini jalur pendakian baru yang kita buat dari Kabupaten Lombok Tengah untuk menuju Puncak Rinjani, maka ini masih dalam bentuk alang-alang. Baik. Masih dalam bentuk alang-alang, sehingga masyarakat mencoba pendakian dari situ. Mungkin ini praktis kelalaian dari pengunjung, dari pendaki yang melalui jalur pendakian baru itu. Baik, jadi untuk kendalanya sendiri apakah karena ini jalur baru kemudian kendalanya sulit diakses atau ada kendala lain Bapak?
agak sulit memang diakses, kendaraan tidak bisa masuk di sana, cukup Ya, dengan berjalan kaki, karena jarak tempuh dari pos 2 ke lokasi ini bisa memakan waktu 12 jam, Bu. baik, Dari pos pendakian ke sampai titik lokasi api ini. Bisa menelan waktu sampai 12 jam. baik. Untuk di sini Bapak namun untuk kondisi saat ini di lapangan apakah sudah bisa ditanggulangi ataukah masih ada tim dari BPBD Kabupaten Lombok Tengah yang terus melakukan pemantauan? Alhamdulillah sampai dengan titik ini keadaan masih bisa dikatakan kondusif dan kami langsung menerjunkan Pemda Kabupaten Lombok Tengah menerjunkan beberapa relawan yang terdiri dari Dinas Pariwisata, PMI, dan BPBD sendiri. Kita berangkatkan kemarin di pos pertama dan hari ini pagi tadi menuju ke lokasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari pos itu menuju ke TKP itu membutuhkan waktu kurang lebih 12 jam, Mbak. Baik. Untuk cuaca di lapangan bagaimana Bapak saat ini? Kemudian adakah sebelumnya jalur ini sempat ditutup sementara dan sampai saat ini apakah sudah dibuka kembali? Penutupan tidak pernah, cuaca saat ini cerah, Ya, tapi kita masih melakukan pemantauan. Tapi penutupan ke areal itu tidak sama sekali, justru kita berharap agar ke TKP lokasi itu lancar sehingga kita tidak ada penutupan di situ. baik. Jadi tidak ada penutupan namun tetap harus waspada. Ada himbauan khusus untuk para pendaki yang ini sehingga kendala seperti ini atau kejadian seperti ini tidak perlu terjadi lagi, Bapak? Ya tentunya ada. Jadi dihimbau kepada segenap masyarakat pencinta alam yang menuju Taman Wisata Gunung Rinjani Ya. Melalui jalur pendakian baru yang dibuat oleh Kabupaten Lombok Tengah yaitu di Desa Aibre, Kecamatan Batu Leang Utara, menghimbau kepada masyarakat untuk harus hati-hati, tidak melakukan sambil jalan mungkin dengan menghisap rokok lalu membuangnya sembarangan karena ini musim kemarau yang kita perkirakan musim kemarau ini akan panjang sampai dengan September. Untuk itu menghimbau kepada segenap pencinta alam yang mau melakukan pendakian ke Gunung Rinjani melalui pendakian pos Aibre untuk kita himbau agar hati-hati dan mematuhi aturan-aturan dan himbauan-himbauan yang telah diberikan oleh pos yang ada di lokasi tersebut. Baik, Itu aja. Bapak. Baik, Bapak Ridwan Maruf, terima kasih atas informasinya. Semoga hal tersebut tidak terjadi lagi. Bapak tetap Amin. baik, tetap semangat Bapak selalu menjaga kesehatan. Baik, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lombok Tengah, salam tangguh. Sahabat tangguh dari Lombok Tengah, kita beralih ke Maluku Utara. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan adanya luapan beberapa anak sungai yang mengakibatkan banjir di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Senin 7 Agustus 2023. Banjir juga diperparah akibat tidak berfungsinya saluran drainase di beberapa titik. Pusat Pengendalian Operasi BNPB melaporkan sebanyak 317 unit rumah terdampak. Selain itu juga terdapat longsoran di 5 titik yang mengakibatkan putusnya jalan transnasional. Lokasi terdampak berada di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Weda Timur dan Kecamatan Weda Utara. BPBD Kabupaten Halmahera Tengah telah berkoordinasi dengan pihak kecamatan, desa, serta masyarakat setempat dan instansi terkait guna melakukan pendataan dan penanganan. Hingga saat ini terdapat kurang lebih 317 kepala keluarga yang terdampak akibat banjir dan longsor. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan penanganannya dan juga kondisi terkini sudah bergabung bersama kami Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Halmahera Tengah, Bapak Rais Musa. Selamat sore. Bapak Rais, Selamat sore, Mbak. Baik. Selamat sore, Mbak. Iya, bagaimana Bapak bisa digambarkan saat ini kejadian sebelumnya untuk kronologi banjir dan juga tanah longsor yang terjadi, Bapak? Oke, terima kasih, Mbak ya. Pertama, bahwa akibat diguyur hujan dengan intensitas tinggi ya pada tanggal 7 Agustus tahun 2023 mengakibatkan banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah, membuat jalan terputus. Dan juga jalan lintas Halmahera yang menghubungkan Weda Patani mengalami
tanah longsor sehingga mengakibatkan akses jalan yang terputus. Disebabkan sisi tebing mengalami longsor sehingga aspal jalan yang berjarak 10 km berjatuhan mengikuti arah tanah longsor tersebut. Demikian Pak, demikian Mbak. Ya, Bapak, untuk saat ini informasi terakhir kami terima 317 kepala keluarga yang terdampak. Apakah ada penambahan korban terdampak hingga saat ini, Pak? Sampai saat ini masih angka itu Mbak, Baik. 300 sekian ya. Berarti untuk kondisi saat ini apakah banjirnya sudah surut ataukah ada kenaikan debit air? Di kemarin sudah airnya sudah mengalami surut dan masyarakat sudah melakukan pembersihan di masing-masing rumah. Baik. Dan seperti kita ketahui tadi Bapak juga melaporkan ada longsoran yang mengakibatkan jalan terputus. Ini salah satunya adalah jalan transnasional dan ada 5 titik longsoran yang juga mengakibatkan beberapa jalan juga terputus. Ini bagaimana Bapak kondisi terakhir? Apakah sudah bisa dilewati? Oke, terima kasih Mbak ya. Jadi kondisi saat ini sudah dilakukan ya dari pihak balai provinsi sudah melakukan pekerjaan dan sekarang jalur sudah bisa dilewati oleh mobil dan roda 2. Semua titik yang terkena longsor sudah bisa dilalui begitu Pak ya? Sudah Mbak. Baik. Terkait bantuan atau logistik yang telah didistribusikan, apakah ada kendala Bapak? Kemudian jika di lapangan sendiri bantuannya hingga saat ini apa yang paling dibutuhkan warga? Ya, dari awal memang pada saat distribusi logistik ya, memang mengalami kendala karena memang jalannya belum bisa dilalui akibat dari longsoran tersebut. Tapi dari hari kemarin sampai saat ini logistiknya sudah berada di kecamatan kecamatan Mesa untuk desa Mesa dan desa Kotalong. Dan insya Allah mungkin sore sudah dilakukan pembagian logistik tersebut. Untuk bantuannya sendiri Bapak, jenis bantuan yang sangat dibutuhkan warga saat ini apa Pak? Ya tentunya bahwa masyarakat sangat membutuhkan makanan yang siap saji ya. Makanan siap saji, baik. Iya. Baik, untuk perakiraan cuaca mendatang, adakah potensi terjadinya hujan yang juga tinggi Bapak yang bisa menyebabkan banjir kembali? Memang kalau kami selalu mengikuti update daripada BMKG Mbak. Ya. Jadi cuaca selalu kami sampaikan kepada masyarakat. Baik, sejauh ini tidak ada potensi untuk hujan lebat untuk 1-2 hari mendatang Bapak? Memang diperkirakan memang akan mengalami curah hujan yang sedang ya dan tinggi, ada di bagian-bagian atau di beberapa desa ya. Baik. Atau beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah. Baik, jika ada potensi seperti itu Bapak, apakah ada himbauan kepada masyarakat dan apa antisipasi pemerintah daerah? Dalam hal ini BPD ya selalu melakukan himbauan kepada masyarakat. Kalau misalnya ada kejadian banjir, kami selalu berada di depan, Mbak. Baik, himbauan masyarakatnya berupa apa Bapak, bisa diinfokan? Melalui informasi ya, informasi secara langsung, Mbak. Baik, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas informasinya, Bapak Rais Musa, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Halmahera Tengah. Selamat sore, salam tangguh. Terima kasih ya, salam tangguh, salam buat teman-teman yang ada di BNPB ya. Sahabat tangguh, dari Maluku Utara kita beralih ke Sulawesi Tengah. Gempa bumi dengan magnitudo 5,3 menerjang wilayah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah pada Minggu 6 Agustus 2023 pada pukul 8.44 waktu Indonesia Barat. BMKG melaporkan pusat gempa berada di darat dengan kedalaman 16 km dan tidak menyebabkan tsunami. Kecamatan terdampak berada di Kecamatan Noki Lalaki dan Kecamatan Palolo.
Gempa bumi tersebut menyebabkan 91 unit rumah rusak ringan, 11 rumah rusak berat, dan 2 unit gereja rusak ringan. Selain itu, gempa juga menyebabkan jalan Trans Tongoa hingga Lemban Tongoa terputus akibat material longsoran pada kilometer 4 Gunung Pasir, dan akibatnya desa Lemba Tongoa terisolir. Tim BPBD Kabupaten Sigi bersama tim gabungan TNI dan Polri melakukan evakuasi terhadap korban jiwa yang terdampak akibat gempa bumi. Pasca kejadian, tim gabungan segera melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penanganan. Pusdalop BNPB melaporkan hingga Senin 7 Agustus 2023 sebanyak 792 jiwa mengungsi yang tersebar di 2 titik pengungsian, yaitu di pos lapangan yang berisi sebanyak 216 jiwa. Sementara itu 576 jiwa lainnya berada di pengungsian mandiri di Dusun 5. Masyarakat mendirikan tenda masing-masing di luar rumah. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan penanganannya dan juga kondisi terkini di lapangan sudah bergabung bersama kami Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sigi, Bapak Henry Kusuma Rombe. Selamat sore, Bapak. Sore, Ibu. Ya, Bapak bisa diinformasikan ini sudah 3 hari pasca gempa bumi di Kabupaten Sigi. Bagaimana kondisi terkini di lapangan, Bapak? Bu, jadi sudah terkendali dengan baik. Koreksi sedikit bahwa tidak putus, Bu, jalannya. Baik. Malam itu putus, Bu. Sehingga kami sudah ancang-ancang untuk segera mengirimkan eskavator bekerja sama dengan isi. Alhamdulillah informasi cepat sehingga tidak jadi dikirim. Jadi yang membuat putus itu ada 1-2 pohon yang tumbang. Itu bisa dihandle dengan censo, akhirnya lancar lah. Baik. Alhamdulillah sudah semakin membaik penanganannya, sudah terkendali lah. Yang terpenting sekarang menyampaikan ke warga agar tetap waspada, tapi jangan panik gitu, Bu. Baik, jadi kami konfirmasi kembali ya, untuk Trans Tongoa tadi, Tongoa Lemba Tongoa ini tidak terputus, Bapak, dan bahkan sekarang sudah bisa dilewati, seperti itu, Pak? Ibu, bisa dilewati. Jadi sebenarnya problem terbesar untuk penyaluran logistik itu jembatan, tapi kalau kendaraan ya paling double cabin lah paling berat. Kalau truk kita juga agak ragu dia lewat di bawah. Baik, untuk data mengenai korban jiwa dan juga pengungsi, Bapak apakah ada update-nya? Jadi kalau korban jiwa tidak ada, alhamdulillah, Bu, ya. Kalau pengungsi lebih banyak di lapangan sesungguhnya. KK 133 KK yang di lapangan, selebihnya itu di Mandiri. Untuk laporan terakhir terdapat 792 jiwa yang mengungsi. Apakah saat ini masih mengungsi di titik-titik pengungsian atau sudah berangsur-angsur kembali ke rumah, Bapak? Belum masif untuk kembali ke rumah. Jadi per kemarin itu masih 133 KK, Bu. Ya, kurang lebih 500 itu di rumah masing-masing. Baik. Untuk distribusi ke rumah yang pengungsi yang di rumah kerabat atau di daerah sekitar rumahnya, apakah juga ada kendala mengingat sebaran pengungsi itu sendiri juga cukup luas, Bapak? Oh, tidak, nggak ada masalah. Jadi tetap kita juga alhamdulillah masyarakat juga sudah cukup mandiri. Jadi ada posko di masing-masing yang core dari timnya itu desa dengan aparatnya. Jadi kita melibatkan semua stakeholder di Polri. Demikian, Ibu. Baik. Untuk saat ini kebutuhan mendesak apa yang dirasakan oleh warga atau dibutuhkan oleh warga dan bagaimana distribusinya ini, Bapak? Yang mendesak tenda, ya perlengkapan tidur dan permakanan lah. Karena ya tentunya warga masih agak takut ya untuk beraktivitas kesehatan. Memang ada pengaruh besar sesungguhnya ketika bencana 2018 kemarin. Jadi itu masih
psikologis masyarakat. Ya 2012 kemarin kita ingat bahwa cukup besar gempanya. Jadi ada trauma seperti itu. Baik. Utama sebenarnya menghimbau supaya tadi waspada tapi tidak panik, Ibu. Waspada tapi tidak panik. Baik, Bapak, ini untuk warga yang dikategorikan rumah rusak berat maupun ringan maupun rusak sedang, apakah sudah ada informasi kepada warga untuk penanganannya atau kemudian pergantiannya seperti itu, Bapak? Iya, masih versi apa teman-teman desa ya. Per hari ini sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan besok sudah ada rekapnya untuk di Lembentongoa, kemudian di 2 desa lagi. Bismillah 2 hari ini kita dapat yang di Kamarora dan Kariwaman B untuk perkondisi. Baik. Terakhir Bapak, untuk himbauan kepada masyarakat secara umum dan juga kepada pemerintah setempat, di mana di sini yang terus berupaya untuk melakukan untuk update data dan juga informasi mengenai pengungsi yang masih melakukan pengungsian mandiri. Himbauan apa yang Bapak bisa sampaikan? Izin Ibu, agak putus. Ya, baik, kami ulangi untuk himbauan kepada warga atau masyarakat yang masih melakukan pengungsian mandiri. Adakah himbauan yang bisa disampaikan, Bapak? Siap, jadi untuk sementara tenang. Pemerintah dari level desa maupun pusat tanggap sekali untuk memberi bantuan, jadi tidak perlu panik, tetap siaga. Karena per hari ini Bu, itu di Kamarora sudah 2 kali Bu, tadi pagi dengan kira-kira jam 12-an, skala 2 sampai 3. Jadi tidak perlu panik, kita selalu hadir dan aktifkan di desa, supaya sama-sama kita mengcover kebutuhan warga, baik itu untuk demikian Ibu. Baik, jadi untuk kebutuhan warga ini akan ditanggulangi, akan dipenuhi, kemudian warga juga tidak perlu panik terhadap gempa susulan yang terjadi, kemudian juga untuk masyarakat juga diminta untuk tetap waspada, seperti itu Bapak ya? Siap Ibu. Iya, baik Bapak Henry Kusumarombe, terima kasih. Semoga selalu sehat, salam tangguh. Salam tangguh, terima kasih, sehat selalu. Sahabat Tangguh, demikian rangkaian informasi peristiwa bencana yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya Lia Agustina mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam tangguh.